Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Tukang Rongsok. Channel ini adalah channel yang membahas tentang hasil pendapatan dari usaha pencarian besi tua keliling kampung-kampung teman-teman. Jadi tujuan dari channel ini adalah untuk memberi semangat atau memotivasi sesama pekerja rongsok lah, seperti saya ini, atau siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang masih bingung mau usaha apa dengan modal pas-pasan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasinya dan segera bisa memulai. Nah, ini adalah hasil pencarian kemarin sore ya teman-teman, siang lah, siang saya keluar sekitar jam setengah 2 siang lah mungkin, sampai sore lah. Jadi kalau pagi saya akan kerjanya nurunin barang ini dulu, sama ya siap-siap lah, nanti setelah setengah hari itu baru keluar. Yang pertama kita bahas adalah kulkas ini teman-teman ya. Jadi kulkas ini termasuk kulkas zaman sekarang lah. Kulkas seperti ini biasanya di dalamnya itu tidak pakai tembaga. Pipa-pipa yang di belakang kulkas itu biasanya bukan tembaga teman-teman. Jadi jangan terlalu bersemangat terus belinya mahal gitu, jangan ya teman-teman. Apalagi kulkas ini sudah tidak ada mesinnya. Jadi kalau ada mesinnya biasa saya belinya kan 100.000 teman-teman. Tapi karena sudah tidak ada mesinnya ya saya belinya kemarin ini biasanya 50.000. Dan di dalamnya ini ada aluminiumnya teman-teman ya. Ini kotak yang di atas ini adalah aluminium. Kemudian apalagi yang bisa dijual dari kulkas ini yaitu ini kulitnya teman-teman. Kulitnya ini dikupas ya. Kulit-kulitnya ini dikupas baru ditimbang seperti besi. Dan ada juga besi-besi ya sedikit lah di kolongnya itu. Kemudian gabusnya, ini gabusnya di dalam ini setelah dikupas kan ada gabusnya teman-teman. Itu bisa ditempati untuk bak air. Itu pun laku kalau di sini, banyak peminatnya malah. Biasanya saya jualnya itu 30.000 per biji. Gabusnya saja ya teman-teman, setelah dikupas kulitnya. Nah, kemudian yang satunya ini adalah kulkas yang ya agak-agak jadul lah. Yang begini justru lebih lumayan teman-teman, karena biasanya di belakangnya sini ini ada pipa-pipa ya. Nah, ini biasanya masih tembaga. Begitupun dengan mesinnya itu teman-teman. Mesinnya itu di dalamnya biasanya gulungannya masih tembaga. Berbeda dengan yang seperti tadi itu gulungannya biasa sudah aluminium. Jadi ini kemarin malah saya belinya 100 biarpun sudah nggak ada pintunya. Sedangkan yang di sana itu 50 karena sudah tidak ada mesinnya. Nah, ini pemiliknya satu orang teman-teman. Dan perjalanan pulang lah, manggil ternyata ada kulkasnya. Terus kemudian ya seperti biasa dapat seperti ini teman-teman. Ini gerobak Arco ini ya bisa dibilang sering dapat lah, karena bekas-bekas orang membangun rumah atau proyek atau apalah gitu sering nimbang. Dan ini ditimbang besi saja. Kalau banyak isi biasanya begini dipotong sekilo, tapi kemarin tidak saya potong lah teman-teman ya, biar orangnya senang, itu pun tidak bikin kita rugi. Kemudian ini ada tangki cas, tangki semprot ini teman-teman, semprot kebun lah, tanaman. Ini tangki cas ini sebenarnya saya tidak beli plastik, tapi karena ada akinya, jadi saya beli akinya saja kemarin, ceritanya begitu. Dan seperti biasa ada kompor gas ini bisa dibilang juga selalu dapat, karena ya begitulah limbah rumah tangga selalunya ada teman-teman, karena hampir semua rumah itu kan punya kompor, jadi ya sudah pasti banyak yang sudah rusak, itu ditimbang. Kemudian ada panci-panci seperti ini juga hasil dikumpul-kumpulkan, karena kemarin nimbangnya itu ya sedikit-sedikit bercampur sama besi, jadi belinya ya tetap beli besi. Enggak semuanya satu orang jual panci semua, enggak ya teman-teman, ini kan sudah dikumpul-kumpulkan. Kemudian ada aki juga teman-teman, mungkin kelihatan ya. Nah, itu aki itu agak unik teman-teman, baru sekali ini dapat aki seperti itu, sudah bertahun-tahun. Itu aki 20 ampere, jadi kemarin sempat agak bingung, karena kalau yang 40 ampere 50 ampere itu kan saya sudah tahu timbangannya berapa, yang 20 saya belum pernah. Jadi saya belinya kemarin 35.000 itu, karena kalau yang 40 ampere biasa saya belikannya
65.000 lah sampai 70.000 gitu. Tapi sekarang kebanyakan 65.000 karena harga aki juga agak murah. Dan ini juga teman-teman ada mesin pompa air dinamo air Shimizu. Ini cukup menyenangkan kalau kita keliling terus dapat begini ya teman-teman. Sebenarnya dapat 3, tapi yang satu nggak kelihatan teman-teman, tertimbun lah mungkin. Karena dinamo seperti ini nih biasanya saya belinya 30.000 per biji. Kalau ditimbang malah nggak sampai 30.000. Sementara di dalamnya itu ada sepul tembaga. Kalau nggak salah itu beratnya 4 on. Kemudian ada kuningannya juga sedikit lah, baling-balingnya itu. Biasanya kalau yang model lain juga tutup baling-baling itu juga kuningan teman-teman. Jadi kalau sudah kita kerja, kita bersihkan, kita pisah-pisahkan itu biasanya ya dapatlah mungkin 80 sampai 90.000. Tapi ya tetap kita harus kerja dulu di rumah, nggak langsung dijual utuh gitu ya teman-teman, dipisah-pisahkan dulu. Kemudian yang nggak pernah ada habisnya juga itu yaitu botol. Untuk botol juga itu sudah bisa dibilang kayaknya nggak ada habisnya teman-teman, setiap hari kok dapat botol gitu ya, alhamdulillah lah. Perkiraan kemarin itu mungkin botol ya sekitar 1 karung saja. Seandainya kurang sedikit, seandainya lebih juga sedikit. Jadi botol itu bisa jadikan hiburan atau pancingan bagi penjual-penjual, karena biasanya ada tukang rongsok itu yang nggak ngambil botol, katanya untungnya sedikit, mana kalau pecah gimana, rugi gitu. Tapi itu sebenarnya orang nimbang botol biasa kan ada besinya juga teman-teman. Maksudnya dia nimbang botol, nanya dulu beli botol, kalau kita bilang beli gitu, nanti botolnya cuma sedikit ternyata dia punya besi gitu. Tapi kalau bilang nggak beli botol ya langsung sudah biasanya sudah nggak jadi nimbang besi gitu, nunggu orang lain lagi gitu. Jadi ini termasuk sebagai pelengkap dan pancingan lah gitu. Jadi makanya saya selalu beli botol. Ya resikonya memang itu, untungnya sedikit, bisa pecah itu, tapi nggak masalah karena di balik botol ada rongsok lain. Begitulah ceritanya teman-teman. Dan ini juga ada sepeda anak-anak ini teman-teman ya. Lumayan lah, kemarin nggak tahu saya sudah lupa ada 2 atau 3 biji. Nah sepeda anak-anak ini biasanya kan setiap rumah itu punya, tapi ada yang masih bagus dan sudah jelek. Karena memang kalau anak-anak yang pakai sepeda itu nanti dia sudah besar sudah nggak mau pakai karena kecil sepedanya, akhirnya digantung atau disimpan di mana gitu, nanti kehujanan kepanasan sampai karat begini baru dijual. Dan ini kayaknya sudah nggak bisa diperbaiki, ya mungkin tetap ditimbang lah. Ya begitulah teman-teman, karena anak-anak pakai sepeda kan sampai umur misalnya 4 tahun sampai 5 tahun sudah minta ganti yang agak besar lagi sepedanya karena sudah kekecilan begitu. Makanya nggak bisa dibilang bangkai-bangkai sepeda seperti ini juga nggak ada habisnya gitulah teman-teman. Nah yang di karung-karung ini ya potongan besi yang kecil begini sisa bangunan teman-teman. Banyak juga paku-paku berkaratnya di dalam. Ada berapa kemarin yang sudah di dalam karung lah istilahnya, itu kebanyakan paku sama potongan-potongan besi sisa bangunan. Dan itu ada kompor gas begitu teman-teman, itu ada kuningannya sedikit kalau belum jatuh ya, biasanya sudah jatuh. Itu pas di tempat keluar apinya itu ada kuningannya, jadi ya itu ya jelas tetap kita timbang besi karena ikut dia sama kompor. Jadi disitulah ada plusnya bagaimana kita membeli dan membuat penjualnya senang, kita pun senang, sama-sama untung lah gitu. Barang sampah kok jadi uang, kita juga membelinya juga senang karena barangnya bercampur, nanti jualnya dipisah-pisah, harganya beda-beda gitu, itu menambah keuntungan. Nah oke teman-teman, demikian video ini kali ini ya, semoga bisa memotivasi, memberi semangat para pekerja rongsok, dan bisa menginspirasi bagi para teman-teman yang masih bingung atau penasaran dengan kerja besi tua seperti ini teman-teman.
Ini kerjaan cukup mudah. Yang penting yang susah itu apa, yang berat itu apa, yaitu mental kita, karena kerja begini ini butuh mental yang besar. Tapi setelah kita jalani ya malah nggak ya nggak apa-apa sih, nggak usah malu, nggak usah apa, malah seneng kok teman-teman, karena banyak kenalan, bisa lihat-lihat pemandangan gitulah. Dan terutama itulah, kalau dapat rezeki besar ya bisa besar gitulah. Istilahnya namanya wirausaha kan begitu ya teman-teman, apa swasta lah, jadi jual beli lah. Jadi kalau dapat untung besar ya bisa besar, kalau pas sepi ya sepi gitulah, ada seninya. Nggak sama kalau kerja yang terikat kan sudah pasti pendapatannya. Kalau ini nggak pasti, tapi ya lebih sering dapat banyaknya sih menurut saya, pengalaman saya. Nah itulah teman-teman, terus semangat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.